Sampai dimanapun Anda berada dengan segala kegiatan Anda, kita ketemu lagi. Saya tetap berdoa Anda tetap semangat, sehat, lahir batin, dan tambah lagi ya, jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan ini kita akan bicara tentang apa ya? Komunikasi pemasaran. Eh, komunikasi bukan. Strategi bersaing di pasar. Oke. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan strategi bersaing di pasar. Bentar ya, biarkan dia sih. Nah, oke. Bentar, ini kita taruh di atas biar nggak terlalu mengganggu. Ya, ya. Ingat ya, nanti Anda akan ketemu sama pertanyaan. Bedanya apa sih antara tujuan dan strategi? Ingat, tujuan itu adalah satu pernyataan. Kita mau kemana? Dari sini kita mau kemana? Nah, tujuan itu adalah arahnya. Strategi itu adalah caranya gimana untuk mencapai arah tujuan tadi. Nah, maka di dalam strategi pemasaran, konsep dasarnya, cara-cara tersebut adalah apa? Kita melakukan segmentasi pasar, kita melakukan positioning di pasar tersebut, kita terhadap pesaing seperti apa, terus kemudian bagaimana memasuki pasar. Itu adalah konsep dasar dari strategi pemasaran. Nah, secara umum di dalam pemasaran kita mengenal dengan 5 kekuatan Porter, 5 kekuatan pasar Porter. Mereka sering disebut sebagai five forces of Porter. Wih, keren ya. Gini, ada kompetisi yang utama. Yang pertama itu Anda lihat itu adalah yang ada di tengah nih, industri sejenis. Oke, industri sejenis itu adalah upamanya Anda ngomong tentang sepatu kulit. Sepatu kulit. Nah, saingan Anda apa? Produsen-produsen lain yang memproduksi sepatu kulit. Nah, itu adalah saingan Anda. Oke. Lah, terus kemudian apa lagi? Kita punya industri substitusi. Apa? Sepatu, tapi bukan kulit. Sepatu karet kah? Sepatu kanvas, ya, atau sepatu sandal. Itu adalah substitusi. Barang yang bisa menjadi pengganti dari barang yang Anda berikan. Kita ngomongin masih barangnya. Oke. Nah, terus kemudian apa lagi? Pesaing yang berikutnya adalah pemain baru. Ya. Dia punya teknologi yang lebih bagus. Dia punya sumber yang lebih bagus. Dia bisa masalah untuk Anda. Jadi Anda mesti lihat, ini ada beberapa kekuatan yang Anda harus atur. Oh, masih ada yang ketinggalan. Pemasok. Contoh, kalau Anda bikin sepatu kulit bagus, keren sekali. Tapi Anda tidak menguasai produsen kulitnya. Anda beli dari orang. Nah, ini si pemasok ini begitu dia ngelihat Anda bagus, dia bisa naikkan harga. Dia bisa tekan pasokannya. Dia bisa nawarin ke kompetitor Anda. Jadi mesti dijaga ini pemasok ini. Karena dia bisa menjadi kekuatan yang memutus supply ke produk Anda. Sehingga Anda tidak bisa melakukan produksi. Di sisi kanannya kita lihat ada pembeli. Pembeli ini menarik. Artinya gini ya, pembeli itu bukan hanya pembeli di lini terakhir, tapi di dalamnya juga ada distributor, agen, pengecer, sampai ke pembeli. Anda kalau tidak menguasai distributor ini, yang terjadi apa? Barang Anda distribusi tapi ditumpuk. Kalah displaynya sama kompetitor Anda. Nah, kemudian konsumen Anda apa? Lihat ya, ada konsumen-konsumen itu yang dia ngelihat karena barangnya sederhana, dia ngelihat adalah apa? Yang paling depan ada di display, ada ini aja, jangan. Nah, kalau Anda tidak baik-baik dengan distributor channel Anda,
ya sudah, dadah. Makanya ini dilihat oleh Michael Porter sebagai peta kekuatan, 5 kekuatan ini. Apa yang terjadi di industri sejenis? Anda mesti hati-hati juga dengan produk-produk penggantinya. Anda mesti hati-hati juga dengan pemain baru. Demikian juga pemasok Anda, jangan sampai dia ngelunjak ya, karena dia yang menjadi darah untuk produksi produk Anda. Demikian juga pembeli, ingat termasuk di dalam distributor, agen, pokoknya channel Anda. Muka-muka nggak ada pertanyaan. Oke, menurut Arthur the Little, posisi bersaing itu ada beberapa posisi. Satu, posisi dominan. Nah, kalau dia di posisi dominan, maka dia bisa melakukan dan harus melakukan pengontrol perilaku pesaing. Jadi pesaingnya itu harus dikontrol sama dia, diarahkan, ya. Sehingga para pesaing tadi nggak berkutik. Gimana caranya? Nah, itu Anda bisa lihat di materi yang saya share bersamaan dengan rekaman ini. Ya. Oke. Nah, kemudian dominan itu rajanya tuh, nggak ada yang bisa ngalahin. Kemudian ada yang namanya kuat. Kuat ya, tapi dia nggak dominan. Dia yang kuat, memang kuat, sedikit di bawah dominan. Nah, dia adalah perusahaan-perusahaan yang dia bisa mengambil tindakan sendiri, nggak perlu berpikir tentang pesaingnya. Kalau dia bisa bertindak sendiri. Ya. Artinya dia tidak tergantung pada bagaimana reaksi atau tindakan dari pesaingnya. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi favorable atau unggul. Nah, dia secara umum ada di atas rata-rata posisinya. Untuk itu, perusahaan yang unggul, favorable, dia harus memanfaatkan posisi dia, memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk semakin memperkuat posisinya. Supaya dia segera naik ke strong yang kuat tadi. Oke? Di bawahnya unggul ada ya oke lah, masih bisa dipertahankan. Uh, uh, apa namanya? Ya biasa-biasa aja sebenarnya, tapi dia punya posisi ya, uh, marketnya itu agak spesifik. Maka yang dia harus lakukan adalah apa? Dia harus membangun dominasi di satu segmen yang lebih sempit. Ya. Dia harus menawarkan kualitas yang lebih bagus, level kepuasan yang lebih tinggi. Ya. Di market yang kecil aja tuh, jangan gede-gede. Kenapa? Supaya dia bisa naik kekuatannya. Nah, yang terakhir adalah posisi persaingan yang pesaing yang lemah. Kalau udah lemah itu ada cuma 2. Satu, dia melakukan turnover atau perubahan paradigma bisnisnya, merubah produk, merubah layanan, merubah nama dan sebagainya. Pokoknya merubah aja. Atau yang kedua, keluar. Nah, keluar itu apa maksudnya? Tutup, di merger, atau dijual, akuisisi orang. Ya. Itu adalah bagian juga dari strategi di dalam bersaing. Oke? Nah, mari kita lihat di dalam analisa pasar, ada beberapa variabel yang perlu kita perhatikan. Satu, apa? Berapa besarnya pangsa pasar? Ya. Kita lihat, kita itu menguasai berapa persen, pesaingnya menguasai berapa persen, terus kita lihat kira-kira apakah demand-nya, permintaannya itu ada di situ, besarnya seberapa, dan kita bisa melihat yang paling dicari yang mana. Ya, market share of market. Sementara kita juga lihat ada namanya share of mind. Ya. Share of mind itu adalah bagaimana pelanggan yang ada di kepalanya itu adalah nama pesaing Anda. Nama siapa yang pertama dia ingat? Itu adalah share of mind. Ada lagi share of heart. Dia itu, iya dia ingat, tapi yang lebih truk di hatinya yang mana? Nah, itu bisa macam-macam. Upamanya gini, upamanya. Mobil 4x4 apa yang menurut Anda yang bagus? Oh, Jeep.
Oke. Share of mind-nya adalah Jeep. Oke. Tapi share of heart-nya Jeep. Cuman kalau saya lebih senang yang Pajero. Itu bukan Jeep, iya, tapi lebih. Nah, Pajero tadi adalah pangsa hati. Jeep tadi adalah pangsa pikiran. Yang bagus itu pangsa pikiran sama pangsa hatinya itu linear. Oke? Nah, sementara dalam persaingan kita bisa melihat ada pesaing-pesaing itu reaksinya bagaimana di dalam pasar. Ada yang santai aja, ya udahlah. Biasanya ini produknya udah ada duluan, ya. Udah market base-nya tinggi. Yang make banyak, modalnya besar, dan kalau bersaing, oke, ayo, ayo. Nah, dia relatif lebih rileks, santai dia. Karena bisa dibilang semacam mengontrol pasar. Kemudian ada yang pesaing selektif. Dia akan memperhitungkan internalnya, terus kemudian melihat parameter mutlak yang ada di pasar untuk bersaing. Nah, biasanya ini perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya lebih sedikit, ya. Produknya tidak umum produknya, maka dia harus melakukan selektif di dalam menghadapi persaingan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Yang ketiga adalah model macan. Apa? Dia kalau dicolek, siapapun yang nyolek dia akan ngelawan, ya. Dan ngelawannya goblok. Nggak penting pakai cara apa, yang penting dia menang. Nah, ini berbahaya nih. Kadang-kadang gini, tidak selamanya kita harus memenangkan persaingan dengan harga berapapun. Orang kita nyebutnya at any cost. Jangan. Anda harus belajar cost-nya juga. Jangan sampai Anda terlibat dalam peperangan persaingan, cost Anda habis, Anda sama persaingan Anda sudah ngos-ngosan, datang pemain baru. Waduh, selesai loh. Ya. Jadi hati-hati kalau main jadi pesaing macan gitu. Kemudian ada pesaing yang tak terduga. Pesaing tak terduga ini biasanya perusahaan ini orang tidak memperhitungkan ini perusahaan biasa-biasa aja, perusahaan yang tidak terkenal. Ya. Tapi ternyata dia itu sebenarnya sedang mengamati pasar. Dilihat gimana sih persaingannya, setelah dia pelajari, nah baru dia muncul dengan persiapan lebih bagus. Kenapa? Kenapa persiapan lebih bagus? Karena dia sudah mengamati apa yang sedang terjadi di pasar, terutama pertarungan-pertarungan yang sudah terjadi di sana. Oke. Nah, nanti kita lihat. Kita nanti kalau mau bersaing, kita harus memilih pesaing. Apa? Pesaing kita mau yang apa? Kuat atau lemah? Artinya kalau Anda kuat, Anda nyarinya adalah jangan kita cari yang gede-gede. Kita bersaing sama yang kecil-kecil. Kenapa? Relatif kita bisa menang, sehingga apa? Pasarnya bisa kita ambil. Bisa begitu, ya. Tapi balik lagi, Anda juga mesti hati-hati. Kalau Anda bersaing dengan pesaing yang lemah, ya, belum tentu pasarnya itu signifikan dibanding biaya yang Anda keluarkan. Sementara kalau Anda bersaing dengan musuh Anda, pesaingnya kuat, ya, belum tentu Anda kalah, kan? Kalau Anda cerdik, bisa memanfaatkan kelemahan dia dengan biaya yang rendah, maka yang terjadi adalah apa? Kalau Anda menangkan persaingan tersebut, Anda langsung menjadi dominan di market tersebut. Ingat ya, tidak selama yang kuat itu tidak bisa dikalahkan. Demikian juga selama yang lemah itu mudah dikalahkan. Ya. Dua-duanya tetap harus ada analisanya. Oke, apa cost and benefit? Berapa biaya yang kita keluarkan? Berapa manfaat yang akan kita dapatkan dari persaingan tersebut? Kemudian ada yang namanya jauh atau dekat.
Jauh atau dekat itu artinya apa? Sekarang ada di geografis ini, Anda bermain di sini, atau Anda mau yang di geografis yang jauh, umpamanya. Eh, tatkala pabrik rokok, gudang garam, Sampurna, Jarum, BAT itu jenuh di Pulau Jawa, maka mereka bersaingnya ngambil pasar yang jauh. Mana pasar Sumatera? Ya. Yang paling gede Sumatera, Kalimantan mulai ada sedikit lah. Sulawesi yang cukup banyak. Ya. Artinya, kalau di dekat sini tidak ada secara geografis, secara jarak, maka mereka akan mencari yang jauh. Yang jauh itu bisa lebih ekstrim lagi. Di dalam negeri, waduh nggak menarik ini. Maka apa yang dilakukan? Dia ngomong pasar ekspor, pasar internasional, pasar regional di Asia atau di Afrika. Ya. Lo kok bisa gitu? Lo bisa menarik. Karena apa? Ini ada yang menarik. Anda lihat industri sarung di Indonesia gimana? Tenun. Payah kan? Persaingannya kacau kan? Harganya juga nggak bagus. Kemudian apa yang mereka lakukan beberapa pemain itu yang saya tahu di Solo itu? Mereka jualannya ke Afrika. Loh kenapa? Orang Afrika senang pakai sarung. Tinggal kita cari tinggal kita kasih coraknya yang menarik. Tahu nggak coraknya Afrika yang menarik apa? Yang kalau di Indonesia corak itu disebut norak. Warnanya ngejreng, bling-bling. Di sini kita dibilang norak, di sana ngetret. Nggak apa-apa, nggak masalah. Selera nggak penting, yang penting dia beli. Kan begitu kan? Ya. Terus kemudian kita melakukan persaing baik dan buruk. Maksudnya apa? Kita mau melawan pesaing-pesaing yang mempunyai etika berbisnis. Atau kita mau melawan pesaing-pesaing yang ngawur. Pesaing yang ngawur itu kacau. Tatkala apa? Dia mengalahkan segala cara. Contoh-contoh pesaing ngawur. Di dalam memproduksi barangnya, dia pakai formalin, dia pakai boraks, dia buang limbahnya langsung ke kali. Dia memanipulasi pajak. Nah, kita mau melawan kayak gitu, atau kita ngelawan yang punya etika yang baik. Monggo terserah. Ya. Ada tetap plus minusnya. Kalau yang baik kita lawan, maka kita akan bersaing dalam koridor yang sehat. Tapi kalau kita melawan yang buruk, nah ini kita bisa terjadi akan terjebak dan terseret pada pola permainan buruk dia. Tapi kalau Anda bisa hati-hati jaga melawan yang buruk itu tadi Anda tetap jaga dalam koridor yang baik. Nah, Anda bisa nanti menggunakan whistleblower, peniup peluit atau yang mengadu, membuka masalah pesaing Anda. Nah, terblow up lah itu pesaing Anda masalah, Anda tetap selamat. Ya, artinya mau melawan baik atau buruk, Anda tidak boleh ikutan menjadi buruk. Oke? Kemudian kita lihat karakteristik dari beberapa pemain pasar. Satu, penguasa atau pemimpin pasar, market leader. Dia definisinya mempunyai pasar yang besar, sekitar 40% atau lebih. Ya, di dalam yang produknya yang relevan tentu saja. Dia punya keunggulan dalam pengenalan produk baru, bagaimana kalau dia ngerubah harga itu yang lain cuma ngikuti, bagaimana distribusi jalur distribusinya, dan bagaimana dia mengatur intensitas dari promosi yang akan dilakukan. Nah, market leader itu biasanya adalah sasaran dari para pemain pasar lain untuk apa? Untuk diserang, ditiru, dimusuhi. Ya, contoh market leader. Kalau pasar mie instan di Indonesia tentu saja oleh Indofood, ya, Indomie, Supermie dan sebagainya, Popmie. Kalau kemasan teh botol, Sosro, ada Coca-Cola. Kalau seluler, Telkomsel. Nah, itu contoh-contoh dari market leader. Nah, kalau market leader gimana strategi? Satu,
dia akan mencari pemain baru atau pemakai baru, yang baru kenal. Nah, dia juga akan mencari orang yang sudah pakai udah banyak. Dia akan nyari produk dia bisa pakai untuk apa. Ya, saya ngomong yang paling gampang saya ngomong apa ya? Ngomong seluler, oke. Pemakai baru itu adalah dia akan cari orang-orang yang baru punya rezeki untuk punya handphone. Bisa orang yang di pinggiran, bisa juga pelajar-pelajar. Kenapa? Karena mereka terkena yang kemarin pandemi ada WFH. Nah itu kemudian mau nggak mau pakai seluler. Kegunaan baru. Ingat, dulu seluler itu kan cuma halo, ya bisa saya bicara dengan sapi, nggak ada. Atau SMS. Nah kemudian sekarang mereka bikin kegunaan baru. Apa? Data. Ya, orang pertama internet. Habis itu kurang seru internet. Apa yang mereka lakukan? Mereka jualan video, konten, ya, multimedia. Hasilnya apa? Datanya besar. Hasilnya apa? Income mereka gede. Nah, gimana caranya mereka membuat satu ketergantungan sehingga orang membeli lagi. Repeat buying. Salah satunya gimana? Seluler ya, sekali lagi ya contohnya. Kalau Anda beli satu paket 20 giga selama 1 bulan. Kalau Anda perpanjang sebelum hangus apa tuh masa pakainya, maka Anda beli 20 giga lagi. Nah, sisa dari yang kemarin itu bisa diakomodir apa bisa ditambahin ke pembelian baru. Demikian seterusnya. Tapi kalau Anda tidak perpanjang sebelum masanya berakhir, maka hangus. Dengan demikian orang akan mikir, aku beli lagi. Kenapa? Supaya tidak hangus. Beli lagi, repeat buying. Itu contohnya. Ya. Kemudian eh, untuk melindungi pasar ya, strategi bertahannya, defense-nya, dia akan melakukan beberapa positioning, flanking, preemptive, counter offensive, mobile, dan contractions. Gimana jelasinnya? Anda lihat sendirilah ada itu di situ. Oke? Bagaimana flanking, preemptive, counter offensive, mobile, sama contraction. Ya, dia juga bisa melakukan perluasan pangsa pasar. Dengan cara apa? Dari pasar-pasar yang menetapkan sistem monopoli. Dia memperkuat biaya ekonomis. Oke. Economic of scale. Skala ekonomis biaya itu gini. Anda bikin apa ya? Bikin kue umpamanya. Anda bikin kue bolu 1 loyang, harganya 30.000. 1 loyang. Tapi kalau Anda bikin kue bolu 40 loyang, satunya itu nggak 30.000. Satunya bisa 20.000. Atau bisa 15.000. Kok bisa? Anda beli terigunya skala besar. Anda beli telurnya skala besar. Anda beli macam-macam, beli gasnya, apa, skala besar. Begitu skala besar, harganya Anda bisa harga diskon. Nah, itu yang disebut sebagai skala ekonomis, yang bisa menurunkan biaya ekonomis. Ya. Kemudian dia juga melakukan yang mereka ini adalah dia cari strategi baurannya yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Oke. Kemudian dia mengisi expectation gap. Expectation gap itu adalah keinginan atau harapan dari pelanggan, pembeli, dengan apa yang mereka sediakan. Begitu ada perbedaan atau gap ini tadi, maka yang terjadi apa? Pelanggan kecewa. Ya, kalau gapnya, kinerjanya, produknya, kualitasnya di bawah ekspektasi. Tapi kalau
kinerjanya di atas ekspektasi, wah sip. Ya. Nah, tapi apakah kita harus selalu di atas ekspektasi? Ingat ya, di atas ekspektasi tadi kelihatannya memang mantap jiwa, sip segala macam. Tapi ingat, biaya yang dikeluarkan bisa berlebihan. Jadi yang benar apa? Pas saja. Ya. Kalaupun lebih dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, benar konsumennya setia. Cuman feedbacknya adalah dia mau bayar lebih tinggi nggak? Karena apa? Biayanya akan lebih tinggi. Oke? Ya. Nah, setelah ada market leader, kemudian mesti ada market offender. Mereka yang akan challenge, mereka akan menantang dominasi. Biasanya adalah market share-nya itu sekitar 30% atau kurang. Dia akan selalu cari titik kelemahan mana dari market leader. Dia serang, dia isi. Biasanya untuk menguatkan posisinya mereka akan melakukan akuisisi perusahaan kecil-kecil yang lemah-lemah apa untuk memperkuat pasar dia. Itu biasanya adalah penantang pasar atau market challenger. Oke. Nah, strategi dari market challenger itu adalah satu. Tentu saja dia akan memilih melawannya dulu. Siapa yang akan dilawan? Strategi seperti apa? Ya. Dia akan nyari apakah itu market leader yang dihajar ataukah yang ukurannya kurang lebih sama dengan dia ataukah yang lebih kecil. Kalau yang market leader supaya dia dapetin marketnya pecah, dia bisa mengambil alih posisi kepemimpinan pasar. Kalau ukuran yang sama, kurang lebih kita punya kans untuk menang masih 50-50. Bisa dilawan nih. Atau yang kecil. Kenapa? Nggak apa-apa kecil-kecil. Ingat yang tadi ya. Pesaing besar kecil. Yang kecil-kecil tadi dikumpulin apa? Untuk menguatkan portofolio produk. Gimana? Apakah dilawan secara frontal head to head langsung? Ataukah dia melambung? Artinya apa? Diserang di pasar ini dia ngeles. Ya, dia ngambil ke pasar yang lain. Ya, diserang di pasar Cempaka Putih, dia ngeles ke pasar Senen. Ya. Tidak dihadapi di pasar Cempaka Putih, tapi dia geser ke pasar Senen yang agak menjauh. Mengepung, artinya apa? Di satu titik upaya dia mau menghajar Jakarta, pasar Jakarta. Dia akan kejar apa? Di Bekasi, di Depok, di Tangerang, itu dia perkuat dulu. Ya, nah, itu namanya mengepung. Melintas itu artinya uh, uh, dia uh, tidak benar-benar dilawan. Pokoknya dia cuma lewat aja. Supaya apa? Supaya tidak dianggap sebagai lawan. Dia cuma nggak ada apa-apanya, dia cuma istilahnya kayak orang numpang lewat aja, biarin aja lah. Paling habis segini juga pergi. Ya itu. Atau gerilya, artinya kadang di sana dilawan, begitu samperin nggak ada, pindah lagi ke sana, pasar diserang, apa serangan pasar, bikin diskon, bikin event, wah disamperin udah nggak ada. Demikian juga teman-teman lain. Ya, mereka pakai strateginya gerilya. Oke. Kemudian ada yang market yang isinya cuma mengekor aja, market follower. Yang market follower itu ada beberapa ya cirinya. Satu dia adalah jiplak. Ya, dia akan nyamai produknya. Mau distribusinya iklannya mau disamain, dijiplak, ditiru. Ya, dijiplak lah, dijiplak. Ya. Biasanya dipalsuin. Nah, KW. Kemudian yang kedua adalah imitator. Ya. Dia niru, ya, tapi dia pakai merek sendiri. Oke. Yang ketiga adalah adapter. Nah, dia ngambil produk-produk yang ada di milik market leader, dia rubah, dia modifikasi, kemudian dijual yang ke pasar berbeda. Ya. Sehingga apa? Dia nggak menghadapi market leader tadi. Oh ini mana bagus diambil, dimodifikasi, dijual di tempat lain.
Ya, itu adalah adapter. Beda loh sama adaptor listrik. Ya, ini adapter. Oke. Nah, ada lagi yang dia pasarnya kecil, ya, niche market. Ingat ya, niche market. Segmen yang kecil. Ceruk, istilah ceruk. Nah, dia spesifiknya hanya pada pasar yang kecil tadi. Produknya mau tidak mau harus inovatif dan berkualitas. Ya. Tapi jangan asal pasar yang kecil, dia harus ceruk tadi, harus cukup luas dan punya daya beli. Kalau kecil-kecil banget, yang belinya itu daya belinya kecil, ya percuma. Apa? Nggak ada yang beli. Kalau beli nggak mampu mahal-mahal ya kerja bakti namanya. Oke? Nah, dia harus cari pasar itu tidak cukup, tidak sangat besar, sehingga apa? Pemain yang dominan nggak mandang pasar, alah itu pasar itu kecil sih, nggak penting, kita main yang lebih gedenya. Ya. Mereka menggarap pasar tersebut dengan keterampilan yang khusus, dengan sumber daya yang khusus. Ya. Contoh sekali lagi, contoh yang paling sering dipakai itu adalah Harley Davidson. Motor ukuran besar, berisik, apa, tapi kualitasnya bagus ya. Bentuknya bagus, materialnya bagus. Ya. Nah, niche market ini tadi, mereka juga punya spesialisasinya. Apa? Spesialisasi end user-nya. Atau ukuran pelanggan tertentu. Market size ya, atau pelanggan tertentu. Daerah tertentu. Ciri produk tertentu. Pelayanan tertentu atau spesialisasi pelayanan. Spesialis pesanan nanti artinya apa? Custom order. Dibuat berdasarkan pesanan. Bisa gitu. Oke? Nah, sudah saya ngomong, sekarang pertanyaannya buat latihan. Coba Anda bikin analisa 5 kekuatan Porter untuk produknya apa? Program S1 perguruan tinggi. Umpamanya gini lah, gini. Untuk di perguruan tinggi Anda, umpamanya STGJ itu ya, program S1-nya bagaimana analisa 5 kekuatan Porternya? Nah, ada. Bisa. Ya, ingat bisa jadi anu ini buat ujian nih, menarik nih. Terus kemudian mana yang lebih menguntungkan? Melawan pesaing yang kuat atau yang lemah? Nah, Anda jelaskan. Ingat ya, asumsi Anda apa? Kasih contohnya. Oke? Nah, kalau Anda sebagai pemain baru, kira-kira strategi pemain pasar apa yang Anda pilih dalam bersaing? Balik lagi, Anda berikan produknya apa yang Anda akan bahas, asumsinya apa yang Anda pakai. Oke? Yang lainnya Anda bisa lihat di materi bacaan yang saya kirim, dan tetap bisa didiskusikan baik di e-learning kampus kita atau di WA group mata kuliah kita. Oke? Saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya perbuat. Moga-moga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.